Baik Bapak Ibu, rupanya kita sudah waktu sekarang ini sudah pukul 13:01. Mari kita mulai kegiatan berbagi praktik baik kali ini di edisi Kamis 28 Maret 2024. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Groga, sekaligus selaku penanggung jawab Komunitas Belajar Bagus. Yang kami hormati Bapak Pengawas Manajerial SMP Negeri 1 Groga, Bapak Made Pase. Yang kami hormati para penyaji dalam berbagi praktik baik pada hari ini, Kamis 28 Maret 2024. Yang kami hormati Bapak Ibu para peserta berbagi praktik baik. Kali ini dalam room kami sudah tercatat pendaftarnya sekitar 144 peserta. Kemudian yang kami hormati pula dan kami banggakan adalah rekan-rekan tim IT yang ikut mendukung kelancaran dan berbagi praktik baik pada siang kali ini. Ada Pak Angga, ada Pak Yudi dan Bu Mia. Selamat siang, salam dan bahagia. Bapak Ibu, mari kita tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan, kesehatan, dan segalanya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini di hari Kamis 28 Maret 2024, kita kembali bersama-sama dapat mengikuti kegiatan berbagi praktik baik melalui daring, yang pada hari ini kita bergabung dengan komunitas Bagus Spensara dengan tajuk Sekolah Aman dan Nyaman bersama Pena Insan Spensara. Kali ini penyaji ada 3. Yang pertama nanti ada Bu Loh Suputrini, penyaji kedua adalah Bu Dian Ayu Pusparini, dan penyaji ketiga adalah Ibu Putu Ari Susanti. Ketiga penyaji tadi adalah merupakan guru di SMP Negeri 1 Groga. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan sampaikan acara pada siang kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian setelah itu kita akan bersama-sama berdoa. Kemudian sambutan penanggung jawab Kombel Bagus, sekaligus Bapak Kepala SMP Negeri 1 Groga, yaitu Bapak Ida Bagus Sudete Uke SPD. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu, mari kita segera saja kita mulai dengan pembukaan dengan sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Papa tak, mama tuh. Kebangsaan
Bapak, Ibu, peserta berbagi praktik baik yang kami hormati, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita pada siang kali ini yang dengan durasi rencana kita 2 jam ke depan, mudah-mudahan lancar dan selalu mendapatkan manfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu peserta berbagi praktik baik, kali ini kita akan dengarkan, kita akan simak sambutan dari penanggung jawab Komunitas Belajar Bagus Pensara, sekaligus Kepala SMP Negeri 1 Gologa, beliau Ida Bagus Sudito SPD. Kepada Bapak Ida Bagus Sudito SPD, dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya didengar nggih? Dengar Pak. Bisa didengar nggih? Bisa didengar. Sebab mohon maaf ini saya mengikuti kegiatan dalam perjalanan nggih. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada moderator Bapak Cahyono Widagdo sudah memoderatori kegiatan ini, yang mana ini adalah kegiatan berbagi praktik baik kita yang ketiga. Yang pertama sudah dihadiri oleh Bapak Sekdes kita, kemudian yang kedua oleh Bapak Kadis Bapak Made Astike, dan kini tadi disebutkan ada juga di sini Bapak pengawas kita ya, Bapak Made Pasek, yang mudah-mudahan beliau segera bisa pulih ya, kemudian bisa bermain kembali ke SMP Negeri 1 Broga. Selamat siang Bapak Made. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, kita sudah menjalani ya hari ke hari dengan penuh kesibukan ya, di samping melayani siswa secara maksimal, kita juga dituntut untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, yang mana dalam pengelolaan kinerja, nah salah satu upaya untuk kita meningkatkan praktik pembelajaran kita adalah melakukan pengembangan kompetensi. Nah, di dalam pengembangan kompetensi tersebut diantaranya adalah berbagi praktik baik bersama komunitas, yang mana komunitas kita yaitu komunitas belajar ya bagus, belajar guru Pensara, ya membagi praktik baik apa yang kami lakukan di sini untuk bisa berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu peserta yang hadir. Utamanya yang kami undang adalah Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah di Kecamatan Groga. Nah, yang kali ini berbagi praktek baik yang ketiga mengambil tema menciptakan sekolah aman yang nyaman bersama insan Pensara. Nah, sudah kita ketahui menciptakan sekolah aman, nyaman, nah dan juga bisa disiplin sangatlah penting ya, agar siswa dapat mencapai prestasi yang terbaik dan guru juga dapat menampilkan kinerja yang terbaiknya. Sekolah yang aman dan nyaman adalah sekolah yang warga sekolahnya bebas dari rasa takut, kemudian kondusif ya untuk belajar, dan juga hubungan antar warga sekolah yang positif. Bapak Ibu semuanya hadirin, nah keamanan serta kenyamanan suatu sekolah ditentukan oleh nilai-nilai dan sikap daripada warga sekolah itu sendiri. Mulai dari kepala sekolah, kemudian para guru, pegawai, serta tidak lepas tentunya para siswa semuanya. Nah, warga sekolah mempunyai komitmen yang mendalam dalam menciptakan dan menjaga sekolah. Ya, memang kita akui, memang sulit untuk menciptakan itu. Namun, setidaknya kita selalu berupaya untuk mengingat dan menciptakan kondisi tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat regulasi yang mengatur pelaksanaan terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Permendikbud yang diterbitkan adalah banyak memang ya, mulai dari Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, kemudian
nomor 8 tahun 2016 tentang buku, serta nomor 18 2016 tentang tindakan kekerasan dan pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan juga diperkuat lagi oleh Permendikbudristek dan Teknologi nomor 46 tahun 2023, yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang sering kita kenal dengan TPPK SP. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan sekaligus membuka kegiatan ini, kegiatan berbagi praktik baik yang ketiga. Semoga bermanfaat, dan Bapak Ibu sebagai peserta, marilah kita sama mendukung dan selanjutnya berbagi praktik baik dari masing-masing satuan pendidikan yang kita miliki. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya, kemudian utamanya kepada moderator dan juga para narasumber berbagi praktik baik yang kami banggakan. Nah, demikian yang saya sampaikan. Sudah tentunya ini semuanya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ida Bagus Sudito UGSPD selaku penanggung jawab Komunitas Bagus dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Groga. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, kita pada hari ini ada 3 penyaji, di antaranya Ibu Loh Suputrini, kemudian Bu Dian Ayu Pusparin, dan yang ketiga adalah Ibu Putu Ari Susanti. Beliau bertiga akan menyampaikan pemaparan presentasi pada siang kali ini, namun kita atur sebagai berikut. Yang pertama nanti sebagai penyaji pertama adalah Ibu Loh Suputrini, kemudian akan dilanjutkan pemaparan dari penyaji kedua, yakni Ibu Dian Ayu Pusparini, kemudian akan ada penyajian ketiga dari Ibu Putu Ari Susanti. Setelah penyajian dari penyaji yang ketiga dari Ibu Putu Ari Susanti, maka kita akan buka sesi tanya jawab untuk memperdalam apa yang telah dipaparkan oleh ketiga penyaji tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah siap dengan kegiatan siang kali ini, dan nanti apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat menyampaikannya di kolom chat atau Bapak Ibu bisa dengan raise hand yang telah disediakan pada aplikasi kita. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kami akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apakah di sekolah Bapak Ibu telah terbentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan atau TPPK? Sekali lagi, apakah di sekolah Bapak Ibu telah terbentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan atau TPPK? Silakan dijawab pada kolom chat dengan mengetik angka 2 jika di sekolah Bapak Ibu telah terbentuk tim atau TPPK. Dan silakan ketik angka 4 jika TPPK pada sekolah Bapak Ibu belum terbentuk. Sekali lagi Pak Ibu, ada pertanyaan, apakah di sekolah Bapak Ibu telah terbentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan atau TPPK? Jika telah terbentuk, silahkan ketik angka 2 di kolom chat, dan jika belum terbentuk, silahkan ketik angka 4. Baik Bapak Ibu, sudah ada yang menjawab. 2 berarti terbentuk. Dari Pak Ardike 2, dari Bu Jonita juga 2, Bu Puspa 2, terbentuk ya. Terbentuk. Masih ada lagi Pak Ibu? Baik, kalau begitu. Sebagian besar yang telah masuk di kolom chat kita, ya ini ada Bu Niketut Sukastini, nah, ini juga 2, berarti tak terbentuk. Nah, karena sudah sebagian besar terbentuk, kita akan memudahkan dan semakin akan membuat kita paham dengan kegiatan pada hari ini, karena Bapak Ibu semua
bukan hanya terbayang ya, tetapi sudah memahami, bahkan sudah melaksanakannya. Oleh karena itu, kegiatan pada siang kali ini yang bertajuk berbagi praktek baik tentu akan lebih bermakna bagi kita semua karena kita berkumpul di sini dari berbagai sekolah yang ada. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua adalah sejauh mana tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan menunjukkan eksistensinya di sekolah Bapak Ibu. Sekali lagi, sejauh mana tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan atau TPPK telah menunjukkan eksistensinya di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu, di bawah layar laptop atau PC Bapak Ibu tersedia emoticon atau emoji. Silahkan kirim emoticon jempolnya bila TPPK di sekolah Bapak Ibu telah menunjukkan eksistensinya. Sekali lagi, silahkan kirim emoticon jempol bila TPPK di sekolah Bapak Ibu telah menunjukkan eksistensinya. Dan silahkan kirim emoticon tepuk tangan bila TPPK belum menunjukkan eksistensinya. Nih Pak Made Windy, terima kasih. Bu Junita, terima kasih. Sudah jempol semua. Bu Nadira, sudah mengirimkan jempolnya. Sebagian besar jempol. Ini kita belum ketemu yang tepuk tangan. Berarti ya. Apakah mengirim tepuk tangan? Ada Bu Komang Surya. Iya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Dua pertanyaan pemantik pada siang kali ini untuk mengawali kegiatan kita telah kita laksanakan. Dan tadi pertanyaan pertama juga sebagian besar telah terbentuk tim TPPK di sekolahnya. Kemudian pada pertanyaan kedua, rupanya telah ada eksistensi ya, yang maksimal barangkali di masing-masing sekolah Bapak Ibu karena sebagian besar emoticon yang dikirimkan adalah jempol Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Dan Bapak Ibu, mari kita segera saja mulai pemaparan pada siang kali ini. Kami berikan kesempatan kepada ketiga penyaji. Nanti yang pertama kita sampaikan kepada Bu Lo Suputrini. Waktu kami berikan kepada Bu Lo, tapi sebelumnya sebelum Bu Lo menyampaikan pemaparannya, saya berikan pantun dulu Bu Lo. Ulat bulu bertapa di kain lurik, terkena kulit gatal tak terperi. Bapak Ibu peserta berbagi praktek baik, inilah penyaji pertama Bu Lo Suputrini. Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Makasih Pak Cahyono selaku moderator dari kegiatan berbagi praktik baik pada hari ini. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung menjadi peserta berbagi baik pada hari ini yang berbahagia. Sebelum melangkah lebih lanjut, izinkan saya sebagai penyaji pertama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin share ya Pak Ibu. Baik Pak Ibu. Perkenalkan, nama saya Lo Suputrini SPD, kelahiran Singaraja 3 Agustus 1971 dan diberikan tugas sebagai urusan kesiswaan di SMP 1 Groga. Juga merupakan anggota dari Komite Pembelajaran dan sebagai koordinator TPPK di SMP Negeri 1 Groga. Bapak Ibu, jadi TPPK di sekolah kita kami namai dengan Pena Insan Spensa, merupakan singkatan dari Pencegahan Penanganan Tindakan Kekerasan SMP Negeri 1 Groga. Nah, adapun susunan dari tim kami adalah yang pertama itu saja Bapak Kepala Sekolah ya, Ide Bagus Sudito Oke SPD selaku penanggung jawab. Kemudian saya sendiri selaku koordinator. Sebagai anggota itu ada Ibu Putu Ari Susanti SPD, ada Ibu Kadek Dian Ayu Pusparini SPD, dan juga Bapak Made Sulingge SPD selaku anggota dari komite.
Ya Pak Ibu, nah ini program kerja kita di Pena Insan Spensara. Ya, dalam hal ini kami memiliki 4 kegiatan yang kami laksanakan di sekolah kita. Apa kegiatannya? Coba kita lihat. Ya, yang pertama adalah penyadaran, yang kedua pencegahan, yang ketiga kegiatan penanganan, tentunya yang keempat adalah pelaporan. Baik Bapak Ibu, karena kami bertim, kami akan menyampaikan hal ini tentang 4 kegiatan kami ini, dimulai dari penyadaran. Saya sendiri akan menyampaikan. Definisi dari penyadaran. Apa itu penyadaran? Merupakan proses untuk membuat seseorang sadar dengan apa yang dilakukannya serta konsekuensi yang akan diterima dari suatu perbuatan. Nah, dalam kegiatan penyadaran ini ya, kami juga melakukan 2 kegiatan, yaitu yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasi internal dan kolaborasi eksternal. Dalam kolaborasi internal, kami berkolaborasi pertama dengan tim PPK sendiri, kemudian dengan guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan juga pegawai. Untuk yang kolaborasi eksternal kami, itu bersama tentunya orang tua siswa, kemudian DP2 KBP 3A, Buleleng, kemudian Dinas Kesehatan yang dalam hal ini adalah Puskesmas terdekat, nah, ada juga dengan Babin Kamtib, Babinsa, dan pihak terkait lainnya. Ya, itu kegiatan kolaborasi yang pertama. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu apa itu DP2 KBP 3A, ya, itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Nah, ini Bapak Ibu ya, kolaborasi kita bersama tim PPK, kemudian ada bersama Puskesmas juga, kemudian ada bersama Babin Kamtib di wilayah kami di Groga, bersama orang tua siswa juga. Ya, itu yang pertama tadi ya Ibu ya. Yang kedua adalah pembuatan media informasi. Kegiatan penyadaran yang kedua yaitu pembuatan media informasi. Jadi yang kami lakukan di sini membuat media informasi atau slogan anti kekerasan. Ini berlaku semua ya, mulai dari pendidik, peserta didik, tenaga pendidikan, serta mitra satuan pendidikan. Dan pastikan mereka memahami dan mampu menerapkan kebijakan keselamatan peserta didik, serta menandatangani kebijakan keselamatan peserta didik. Nah, ini ya Pak Ibu, slogan yang telah dibawa oleh anak-anak dan ditempel pada kelas masing-masing guna memberikan penyadaran kepada para murid-murid di SMP Negeri 1 Groga. Ya, demikian Bapak Ibu dari saya tentang penyadaran. Jadi sebentar lagi akan ada tim dari kami yang akan menyampaikan di 3 kegiatan berikutnya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Ya. Oke, yang pertama, buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak dimakan ngengat. Mari belajar sepanjang hayat, sekolah penggerak selalu semangat. Yang kedua, banyak burung terbang di awan, salah satunya burung gagak. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih, Bapak Guru hebat, sukses bersama Pena Insan Spensara. Sekian, terima kasih. Selanjutnya
akan kami kembalikan kepada Bapak Cahyono selaku moderator. Om Santi 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 Om. Disampaikan terima kasih Bu Lut yang telah presentasinya pada siang kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tadi menyimak dan telah menyimpan pertanyaan ya. Dikantongi dulu pertanyaannya karena kita masih akan menyimak penyaji kedua untuk memaparkan pengalamannya ya. Kami persilahkan ada waktu untuk penyaji kedua kali ini Bu Kadek Dian Ayu Pusparini yang akan menyampaikan pemaparan kepada kita semuanya. Seperti biasa, sebelumnya Bu Dian, ya pantun untuk Bu Dian. Mumbai, kota nan indah di India, surga kreator film Ram Punjabi. Wahai Bapak Ibu yang berbahagia, sambutlah Bu Kadek Dian Pusparini sebagai penyaji. Silakan Bu Dian, waktu untuk Anda. Baik, terima kasih banyak Bapak Cahyono selaku moderator pada sesi berbagi praktik pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu guru hebat dan selamat bergabung juga kepada Bapak pengawas manajerial kita yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu guru hebat masih tetap semangat untuk menyimak materi dari kami. Nah, sebelum saya lanjut menyampaikan materi selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semuanya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Kadek Dian Ayu Pusparini. Saya lahir di Buleleng 2 Juni 1993. Jabatan saya sampai saat ini yaitu sebagai guru bimbingan dan konseling. Adapun pengalaman saya saat ini, saya masih aktif sebagai tim komite pembelajaran di SMP Negeri 1 Grogga. Di samping itu pula, saya juga masih aktif sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan di SMP Negeri 1 Grogga. Mungkin itu saja perkenalan sedikit tentang saya sebagai pemateri pada sesi berbagi praktik pada siang hari ini. Langsung saja Bapak Ibu, saya menyampaikan materi pada siang hari ini. Tadi rekan saya sudah menyampaikan bahwasannya pena insan Spensarak yang kita miliki ada 4 kegiatan yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan yaitu kegiatan penyadaran. Dan yang kedua yaitu ada kegiatan pencegahan Bapak Ibu, di mana kegiatan pencegahan ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Nanti saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya atas apa yang sudah kami rencanakan dan sudah kami lakukan. Mudah-mudahan nantinya bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk bisa diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Oke, langsung saja Bapak Ibu, saya akan menyampaikan bahwasannya kegiatan pencegahan itu perlu diketahui merupakan suatu tindakan, cara atau proses preventif yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan dan terhindar dari tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi di kegiatan pencegahan ini ada 4 kegiatan yang kami lakukan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kegiatan sosialisasi, yang kedua yaitu kegiatan diseminasi, yang ketiga yaitu kegiatan peduli siswa, dan yang keempat yaitu penataan lingkungan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apa saja sih yang kami lakukan di masing-masing kegiatan tersebut. Langsung saja saya sharing kepada Bapak Ibu. Jadi di kegiatan sosialisasi ada strategi pelaksanaan yang kami lakukan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu
sosialisasi program. Di sini kegiatan sosialisasi program ini kami lakukan kepada semua warga SMP Negeri 1 Grogak. Di antaranya yaitu kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian kami lanjutkan dengan sosialisasi program kami kepada peserta didik kami. Dan yang ketiga yaitu kami lanjutkan dengan sosialisasi terhadap orang tua maupun komite sekolah. Jadi itulah kegiatan sosialisasi yaitu terkait dengan strategi pelaksanaan yang pertama, Bapak Ibu. Jadi tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan informasi kepada semua warga sekolah terkait dengan adanya TPPK di sekolah kami dan program-program yang telah kami susun dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di SMP Negeri 1 Grogak. Kemudian masih di kegiatan sosialisasi, strategi pelaksanaan yang kedua yang kami lakukan yaitu membuat banner komitmen Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung lihat bagaimana kami membuat banner komitmen bersama, di mana banner komitmen ini ditandatangani oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kami. Jadi semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menandatangani komitmen bersama yang telah kami buat. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Jadi tujuannya untuk membangun komitmen agar tidak ada satupun di sekolah kami melakukan tindakan kekerasan. Sehingga harapan kita untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman dapat terwujud. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya itu untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk para siswa kami berikan kepercayaan kepada masing-masing wali kelas untuk membuat suatu kesepakatan kelas, di mana kesepakatan itu berisi terkait tentang komitmen mereka dalam mencegah dan menangani kekerasan di kelasnya masing-masing. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat contoh komitmen yang dibuat oleh masing-masing siswa kami di masing-masing kelas, di mana mereka sudah sangat antusias sekali sampai dengan menancapkan sidik jarinya Bapak Ibu. Jadi sebegitunya komitmen mereka untuk mencegah yang namanya kekerasan. Jadi itu upaya kami. Selanjutnya upaya kami yang ketiga masih di kegiatan sosialisasi strategi pelaksanaan yang ketiga, yaitu membuat brosur atau pamflet Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa lihat juga salah satu contoh brosur yang sudah kami buat, di mana tujuan dari pembuatan brosur ini untuk menanamkan kesadaran tentang tindakan anti kekerasan. Jadi di samping memberikan wawasan juga kepada semua warga SMP Negeri 1 Grogak, kami juga mengharapkan adanya kesadaran, karena saking seringnya nantinya kami akan berikan informasi seputar anti kekerasan dan mereka kami harapkan sadar dengan himbauan yang kami berikan lewat brosur atau pamflet tersebut Bapak Ibu. Kemudian kita melangkah ke kegiatan yang kedua Bapak Ibu. Ini masih di kegiatan pencegahan. Jadi kegiatan yang kedua kami lakukan yaitu kegiatan diseminasi, di mana adapun strategi pelaksanaan yang kami lakukan dalam kegiatan diseminasi ini, yang pertama yaitu melakukan workshop pencegahan kekerasan. Mohon maaf karena kegiatan workshop pencegahan anti kekerasan ini belum bisa kami laksanakan dikarenakan situasi dan kondisi di sekolah kami yang dalam artian yang menyebabkan kami mengundur dulu kegiatan workshop pencegahan kekerasan ini. Namun kegiatan workshop pencegahan kekerasan ini akan segera kami laksanakan. Di mana workshop pencegahan kekerasan ini kami rencananya mengundang pihak luar sebagai narasumber dari kegiatan tersebut. Kebetulan kami sudah menghubungi pihak dari DP2 KB P3A untuk menjadi narasumber dalam kegiatan workshop pencegahan kekerasan ini. Nah, tujuannya
untuk memberikan bekal atau wawasan tentang tindakan anti kekerasan kepada peserta didik kami. Nah, sasaran dari kegiatan workshop ini yaitu peserta didik kami, Bapak Ibu, sehingga kami harapkan nanti wawasan yang diperoleh dari kegiatan workshop ini bisa mencegah terjadinya kekerasan di sekolah kami. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, jadi strategi pelaksanaan yang kedua, yaitu kami melakukan workshop parenting education. Nah, workshop parenting education ini juga kami belum bisa selenggarakan dikarenakan situasi dan kondisi sekolah kami. Namun, kegiatan workshop ini akan segera juga kami akan laksanakan, tinggal menunggu waktu saja. Karena kami sudah mempersiapkan hal-hal lainnya seperti itu. Nah, kegiatan workshop parenting education ini juga kami rencananya mengundang pihak luar, Bapak Ibu, sesuai dengan kolaborasi eksternal yang sudah kami jalin sebelumnya. Jadi kami rencananya juga mengundang pihak BKKBN untuk menjadi narasumber dalam kegiatan workshop parenting education ini. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan bekal atau wawasan terhadap orang tua. Ini sasarannya orang tua peserta didik, Bapak Ibu. Jadi workshop parenting education, bagaimana orang tua tersebut bisa memperoleh wawasan terkait dengan pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosi anak, seperti itu. Itu salah satu upaya pencegahan yang kami lakukan di kegiatan diseminasi. Kemudian kita lanjut ke strategi pelaksanaan yang ketiga, Bapak Ibu, masih di kegiatan diseminasi. Jadi strategi pelaksanaan yang ketiga yaitu kami melaksanakan kegiatan fun gathering, di mana fun gathering ini sudah kami laksanakan, Bapak Ibu. Settingnya yaitu outdoor. Kenapa kami mengambil settingnya outdoor? Karena anak-anak kami ajak untuk keluar sekolah untuk rekreasi, seperti itu. Karena kegiatan fun gathering ini merupakan kegiatan yang bersifat rekreatif dengan tujuan agar anak tersebut bisa memperoleh kebahagiaan, kegembiraan, menjalin keakraban satu sama lain. Karena dengan mereka merasa bahagia dan dalam artian mereka bisa bahagia, sehingga diharapkan siswa tersebut lebih peka terhadap lingkungan nantinya, sehingga tindakan kekerasan yang kami tidak harapkan itu bisa kami cegah, seperti itu. Di dalam kegiatan fun gathering ini ada 3 kegiatan yang kami lakukan, Bapak Ibu, waktu itu, yaitu kegiatan yang pertama kami mengajak peserta didik, kemudian tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah kami untuk hadir di Bendungan Grogak. Kebetulan waktu itu kami gunakan tempatnya itu di Bendungan Grogak, di mana Bendungan Grogak itu merupakan salah satu tempat wisata yang terdekat dari sekolah kami, sehingga kami memutuskan untuk melakukan kegiatan tersebut di Bendungan Grogak. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwasannya fun gathering ini kami akan laksanakan setiap tanggal 20 November, bertepatan dengan Hari Anak Sedunia. Jadi kegiatan fun gathering ini akan kami laksanakan setiap tanggal 20 November, Bapak Ibu. Dengan harapan anak-anak bisa menyampaikan hak-hak mereka. Di samping itu pula untuk mengurangi stres mereka mungkin atau rasa penat mereka selama ini dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, di samping kami melakukan kegiatan senam bersama, di fun gathering ini juga kami melaksanakan kegiatan fun games, Bapak Ibu. Jadi kegiatan game-games lucu seperti yang Bapak Ibu bisa lihat dokumentasinya. Jadi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru maupun Bapak tenaga kependidikan dan peserta didik kami itu bergabung, berkumpul menjadi satu tanpa jarak maupun batasan. Jadi kami di sana sama-sama untuk menikmati fun games yang sudah disusun atau dirancang oleh Pokja Fun Gathering tersebut. Jadi tujuan dari kegiatan fun gathering ini memberikan
apa istilahnya kegiatan yang bersifat rekreatif Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kegiatan fun gatheringnya itu yang sudah kami lakukan. Selanjutnya masih di kegiatan diseminasi, strategi pelaksanaan yang keempat yaitu penguatan literasi digital. Di mana literasi digital itu seperti Bapak Ibu ketahui, jadi literasi digital adalah kecakapan seseorang dalam menggunakan media digital. Jadi terlebih lagi dengan situasi yang sekarang Bapak Ibu, jadi apa-apa serba digital. Jadi untuk salah satu pencegahan yang kami lakukan dalam menangani dalam mencegah tindakan kekerasan itu dengan menguatkan literasi digital para peserta didik kami. Di sini kami berkolaborasi dengan tim IT yang ada di sekolah kami. Di samping itu pula kami juga bekerja sama berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru Mapel. Dalam hal ini untuk memberikan bekal atau wawasan kepada peserta didik kami dalam hal menggunakan media sosial secara bijak dan cerdas. Jadi di penguatan literasi digital juga kami memanfaatkan media sosial yang kami miliki, salah satunya Instagram. Lewat IG tersebut kami berikan beberapa informasi pula untuk menguatkan literasi digital peserta didik kami. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di penguatan basic agama. Jadi ini salah satu strategi di kegiatan diseminasi yang terakhir Bapak Ibu, yaitu penguatan basic agama. Seperti Bapak Ibu ketahui, penguatan basic agama ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk menguatkan mental anak-anak, karakter mereka, terutama karakter religius peserta didik kami. Kami berkolaborasi dengan guru Mapel untuk menjalankan program tersebut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru Mapel agama di sini sudah menjalankan suatu kegiatan yang positif, yaitu dengan melaksanakan kegiatan lomba Trisandhya bagi umat Hindu. Namun yang untuk non-Hindu, kami juga sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar kegiatan mata pelajaran agama non-Hindu untuk menguatkan karakter peserta didik, terutama karakter religiusnya, untuk membentengi mereka atau mencegah mereka dalam melakukan agar tidak terhindar, dalam artian agar terhindar dari yang namanya tindak kekerasan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kegiatan yang ketiga dari kegiatan pencegahan yang kami lakukan yaitu peduli siswa, di mana ada 4 strategi yang kami lakukan. Yang pertama itu kegiatan mentari. Mungkin Bapak Ibu kegiatan mentari di sini bukan menyambut matahari setiap pagi ya Bapak Ibu. Jadi di sini kegiatan mentari itu mengawasi tiap hari. Mungkin Bapak Ibu siapa yang kami awasi? Ya peserta didik kami. Jadi mulai dari mereka memasuki lingkungan sekolah sampai mereka keluar dari lingkungan sekolah, kami awasi. Nah, di mana kami bekerja sama dengan guru piket dan Bapak Ibu guru Mapel yang mengajar di jam pertama maupun di jam terakhir. Seperti itu Bapak Ibu. Itu salah satu upaya pencegahan yang kami lakukan. Dan itu sudah menjadi suatu budaya di sekolah kami. Tujuannya kegiatan mentari ini agar anak itu merasa aman dan nyaman ketika berada di lingkungan sekolah kami, seperti itu. Kemudian, strategi pelaksanaan kami yang kedua, kami setiap minggunya mengadakan kegiatan Jumat Sehat. Jadi ini sudah rutin kami laksanakan Bapak Ibu, karena kami yakin mensana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Dengan harapan emosi yang muncul juga dari masing-masing dari kami itu positif. Dengan menerapkan pola hidup sehat, otomatis mempengaruhi jiwa kami juga. Sehingga dengan melakukan kegiatan ini kami berharap bisa menciptakan suatu kebiasaan
atau apa istilahnya budaya hidup sehat, terutama di SMP Negeri 1 Groga. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga tindakan kekerasan bisa kami cegah seperti itu. Selanjutnya strategi pelaksanaan yang ketiga dari kegiatan peduli siswa itu yaitu kegiatan JOTA. Nah, kegiatan JOTA ini juga belum bisa kami laksanakan dikarenakan situasi dan kondisi sekolah kami. Kegiatan JOTA ini juga kami rencanakan kegiatannya itu outdoor Bapak Ibu. Jadi kami juga melaksanakan seperti kegiatan fun gathering sebelumnya. Jadi kegiatan JOTA ini merupakan kepanjangan kegiatan jumpa orang tua asuh. Jadi kami membagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kami untuk menjadi orang tua asuh dari peserta didik kami, yaitu orang tua asuh di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tujuan dari kegiatan JOTA ini yaitu untuk menjalin hubungan yang harmonis antar warga sekolah sehingga peserta didik merasa aman dan nyaman ketika berada di lingkungan sekolah. Jadi ketika kegiatan ini berlangsung, nantinya diharapkan peserta didik akan mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan serius, sehingga kegiatan kegiatan JOTA ini berlangsung dengan lancar. Selanjutnya, kegiatan masih di peduli siswa, strategi pelaksanaan yang keempat yaitu kami melaksanakan pengoptimalan bilik curhat. Nah, jadi kami di sekolah mengoptimalkan bilik curhat. Kami menggunakan ruang BK untuk sebagai bilik curhat Bapak Ibu. Jadi kami sekat ruang BK untuk kami jadikan bilik curhat. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat tampilan bilik curhat kami di sekolah seperti ini. Kami semaksimal mungkin berupaya untuk menciptakan kenyamanan peserta didik kami dalam mencurahkan apa yang dialaminya, walaupun masalah yang dihadapinya. Seperti Bapak Ibu, jadi sederhana sekali Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Jadi itulah bilik curhat yang bisa kami adakan untuk memfasilitasi kegiatan pencegahan tindakan kekerasan di sekolah kami. Kemudian di kegiatan peduli siswa ini, mohon maaf, selanjutnya strategi pelaksanaan yang ketiga yaitu penataan lingkungan. Jadi mungkin Bapak Ibu berpikir kenapa penataan lingkungan masuk ke kegiatan pencegahan ya. Ternyata tanpa kita sadari kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi kondisi siswa Bapak Ibu. Jadi kalau lingkungannya dalam artian berantakan, acak kadul seperti itu bisa mempengaruhi mood kita Bapak Ibu. Jadi emosi seseorang itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan juga. Bukan hanya dari internal saja, tetapi dari lingkungan juga mempengaruhi. Maka dari itu kami menggunakan strategi penataan lingkungan ini sebagai upaya pencegahan dengan mengadakan GSHB, yaitu Gerakan Spensara Hidup Bersih. Kami laksanakan setiap hari Jumat Bapak Ibu, di mana anak-anak membersihkan lingkungan sekitar. Kami juga Bapak Ibu ikut dalam kegiatan tersebut. Tujuannya anak-anak agar merasa nyaman dan merasa nyaman ketika berada di lingkungan sekolah. Di samping itu pula perlu juga kita sadari Bapak Ibu, penataan lingkungan yang kurang mendukung itu bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan. Contohnya misalnya di suatu sekolah yang dalam kondisi rimbun misalnya, atau misalnya ada kurang pencahayaan misalnya, itu juga bisa dijadikan sebagai tempat-tempat peserta didik maupun warga SMP 1 Groga. Contohnya Bapak Ibu, bisa dijadikan tempat tindak kekerasan Bapak Ibu. Maka dari itu penataan lingkungan itu sangat penting sekali. Jadi melalui kegiatan GSHB inilah kami harapkan bisa menciptakan
kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekolah kami. Kemudian strategi pelaksanaan yang kedua dari kegiatan penataan lingkungan itu yaitu pengadaan RTM. Jadi RTH. Jadi RTH di sini yaitu ruang terbuka hijau. Kami sebisa mungkin menata lingkungan kami agar hijau, agar asri, sehingga anak-anak merasa nyaman dengan lingkungan yang asri, sehingga mempengaruhi kondisi emosi mereka juga, sehingga hal itu juga salah satu upaya bisa mencegah yang namanya kekerasan tersebut agar tidak terjadi di sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu seputar kegiatan di pencegahan yang sudah kami rancang sebelumnya dan sudah kami laksanakan juga. Nah, perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu, ada pun tantangan yang kami hadapi selama melaksanakan kegiatan pencegahan tersebut. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu waktu pelaksanaan. Nah, di awal-awal kami melaksanakan kegiatan Pena Insan Spensarak ini, waktu pelaksanaan itu menjadi tantangan bagi kami. Kami masih kebingungan kapan ini enaknya dilaksanakan, kemudian kapan baiknya ini kegiatan ini dilaksanakan seperti itu. Jadi waktu pelaksanaan itu menjadi tantangan bagi kami di awal kami melaksanakan kegiatan Pena Insan Spensarak ini. Kemudian yang kedua, kami juga merasakan tantangan berupa teknis pelaksanaan. Ya, di sini di awal-awal juga kami merasakan tantangan ini Bapak Ibu. Jadi kami merasa bingung juga apa yang kami harus lakukan. Lantas siapa orangnya yang akan terlibat? Ya, jadi Bapak Ibu, solusi yang bisa kami tawarkan jika Bapak Ibu mengalami tantangan seperti ini, kami membentuk kader anti kekerasan, di mana kader anti kekerasan ini terdiri dari beberapa pokja Bapak Ibu, disesuaikan dengan program-program kegiatan yang dilaksanakan di program kerja TPPK Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Jadi contoh saja seperti tadi pembuatan banner komitmen itu dikerjakan oleh pokja pembuatan banner. Jadi di sana banner itu dikerjakan oleh pokja tersebut. Jadi lewat solusi itulah kami bisa menjawab tantangan yang kami hadapi tersebut. Begitu juga dengan waktu pelaksanaan, kami sarankan kepada Bapak Ibu solusi yang bisa digunakan yaitu dengan membuat rubrik waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga rencana kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu bisa dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tantangan yang ketiga itu sarana dan prasarana. Memang benar sekali Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini sudah yang sudah melaksanakan program di satuan pendidikan masing-masing mungkin sudah merasakan juga tantangan ini. Jadi sarana dan prasarana memang di awal-awal kami rasakan Bapak Ibu, jadi kami kesulitan karena memang belum ada regulasi yang jelas terkait dengan pendanaan dari kegiatan TPPK ini dari dinas maupun pihak terkait, seperti itu Bapak Ibu. Namun setelah kami berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian bagian sarana di bagian sarana di sekolah kami, tantangan ini bisa terjawab, seperti itu Bapak Ibu. Asal dikomunikasikan, dikoordinasikan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seputar kegiatan pencegahan, baik itu kegiatan apa saja yang telah kami lakukan, rencanakan maupun tantangan yang kami hadapi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu ATM di satuan pendidikan masing-masing. Akhir kata sebelum saya tutup penyajian materi dari saya ingin sedikit berpantun Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan pantun ini bisa menginspirasi Bapak Ibu. Jadi langsung saja Bapak Ibu, siang-siang pergi tamasya, jangan lupa beli alpukat. Sekian mati dari saya, semoga bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
antusiasnya. Semoga ini apa yang kami sajikan ini benar-benar bisa menginspirasi dan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Waktu saya serahkan kembali ke moderator. Baiklah Pak Ibu, terima kasih kita sampaikan kepada Bu Kadek Dian Pusparini yang telah menyampaikan pemaparannya. Dan sebelum kita lanjut kepada penyaji yang ketiga, kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah join, yang telah bergabung, namun belum sempat mengirimkan nama, bahkan belum sempat mendaftar ya. Bapak Ibu dapat menyampaikan pada kolom chat identitasnya, nama lengkapnya, serta asal sekolahnya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang telah bergabung, telah join di kegiatan pada siang kali ini, namun belum menyampaikan data diri atau belum mendaftar, oleh karena itu silahkan Bapak Ibu chat saja nama serta asal sekolahnya di kolom chat. Nanti tim teknis kami akan memprosesnya untuk sertifikatnya. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami sampaikan selamat bergabung, selamat datang kepada Bapak Made Pase, selaku pengawas manajerial SMP Negeri 1 Groga. Beliau sudah berdialog dengan kami tadi di kolom chat, dan menyatakan beliau mengikuti meskipun dalam kondisi badan kurang baik ya, karena sedang sakit. Oleh karena itu kami senantiasa dari komunitas bagus SMP Negeri 1 Groga selalu mendoakan Bapak semoga lekas sembuh dan dapat bergabung kembali bersama kami secara luring Bapak, supaya kita bisa bertemu kembali dan kita curhat, kita selalu memohon nasihat Bapak, memohon saran Bapak bagaimana demi kemajuan SMP Negeri 1 Groga. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penyaji yang ketiga kita sambut Ibu Putu Ari Susanti, sudah siap rupanya Bu Putu Ari Susanti. Bu Putu, kami berikan waktu kepada Bu Putu Ari Susanti untuk menyampaikan, untuk memaparkan apa yang telah Ibu siapkan untuk kegiatan pada siang kali ini. Namun sebelumnya ada sebuah potongan lagu buat penyaji yang ketiga kali ini. Jalan-jalan ke Singaraja, aduh beli keladi. Inilah penyaji yang ketiga sayang, penyaji ketiga Bu Ari Susanti. Mantap. Silakan Ibu, langsung diberikan kepada Ibu. Seperti tidak ngantuk. Silakan Bu Ari Susanti. Baik, terima kasih Bapak Cahayuno selaku moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu peserta berbagi praktik baik yang bergabung pada sore hari ini. Selamat sore, dan tidak lupa saya ucapkan selamat bergabung untuk Bapak Pengawas Manajerial SMP Negeri 1 Groga, Bapak Made Pase. Semoga Bapak cepat sembuh Bapak ya, dan bisa main-main ke SMP Negeri 1 Groga. Nah, baik, sebelumnya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Ari Susanti SPD. Saya lahir di Groga tanggal 19 Desember 1992. Saya merupakan salah satu guru BK di SMP Negeri 1 Groga, dan pengalaman saya yaitu sebagai anggota TPPK di SMP Negeri 1 Groga, dan juga merupakan koordinator beasiswa atau bantuan di SMP Negeri 1 Groga. Dan kali ini saya memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan program guru penggerak angkatan ke-9 pada tahun 2023 sampai tahun 2004 Kabupaten Buleleng. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami sudah merencanakan program yang kita namakan Pena Insan Spensara, yaitu terkait dengan TPPK yang kita namakan Pena Insan Spensara. Kepanjangannya adalah Pencegahan Penanganan Anti Kekerasan SMP Negeri 1 Groga. Nah, adapun kegiatan yang sudah kami programkan yaitu ada 4 program, diantaranya yang pertama
ada penyadaran yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya, pencegahan juga sudah disampaikan oleh rekan saya, dan saya di sini memiliki tugas untuk menyampaikan, yaitu pada kegiatan yang ketiga dan keempat, yaitu penanganan dan pelaporan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada tahapan atau kegiatan penanganan, di mana kegiatan penanganan ini adalah tindakan atau cara untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistematik dan komprehensif. Dalam kegiatan penanganan ini, kami sudah melaksanakan 3 kegiatan, diantaranya adalah yang pertama pertolongan dan identifikasi masalah, yang kedua adalah koordinasi dan rujukan, dan yang ketiga adalah edukasi dan rehabilitasi. Untuk tahapan yang pertama, yaitu pertolongan dan identifikasi masalah, strategi pelaksanaan yang pertama yang kami laksanakan di sekolah kami adalah memberikan pertolongan sesegera mungkin kepada korban yang mengalami kekerasan atau tindak kekerasan. Di sini dengan tujuan adalah memberikan rasa aman dan nyaman, serta mengurangi dampak resiko yang terjadi. Yang kedua adalah melakukan identifikasi masalah, fakta kejadian, dan bukti fisik. Nah, tujuannya adalah mendapatkan data dan fakta yang benar agar tidak salah penanganan. Dan yang ketiga adalah melaporkan identifikasi kepada kepala sekolah dan memiliki tujuan atau target merupakan langkah koordinasi terhadap penanggung jawab kegiatan di sekolah dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami. Nah, untuk yang kedua adalah koordinasi dan rujukan, di mana pada koordinasi dan rujukan ini kami memiliki 3 strategi pelaksanaan. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan orang tua peserta didik sebagai pelaku maupun korban dari yang mengalami kekerasan tersebut. Nah, tujuannya adalah menghindari kesalahpahaman dan menemukan solusi yang tepat baik bagi korban ataupun pelaku. Yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan pihak atau lembaga terkait dengan tujuan adalah mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang ada jika belum ditemukan solusi di sekolah. Dan yang ketiga adalah memberikan rujukan kepada pihak lain bila belum ditemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Ini tujuannya adalah merupakan bentuk kerjasama dan koordinasi karena adanya keterbatasan dari sekolah kami. Dan untuk ketiga adalah edukasi dan rehabilitasi, di mana dalam kegiatan edukasi dan rehabilitasi ini kami memiliki 3 strategi pelaksanaan. Yang pertama adalah melakukan edukasi terhadap warga sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah untuk tetap kondusif, di mana tujuannya adalah agar semua warga sekolah memahami dan menghindari untuk melakukan tindak kekerasan. Yang kedua adalah memberikan edukasi dan rehabilitasi terhadap peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan. Yang memiliki tujuan di sini adalah meminimalkan dampak yang timbul akibat tindakan kekerasan dan memberikan rasa aman serta nyaman peserta didik. Dan yang terakhir adalah mengupayakan hak peserta didik untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan, di mana tujuan di sini tujuannya adalah memenuhi salah satu hak anak, yaitu mendapatkan pendidikan. Nah, ini merupakan dokumentasi kegiatan penanganan yang kami laksanakan di SMP Negeri 1 Broga. Kami tidak hanya melibatkan guru-guru saja yang ada di SMP Negeri 1 Broga, tetapi kami juga melibatkan orang tua dari siswa yang menjadi korban ataupun menjadi pelaku anti kekerasan. Nah, yang terakhir adalah pelaporan, di mana tahapan pelaporan ini adalah tindakan yang disampaikan oleh seseorang jika ditemukan adanya indikasi tindak kekerasan. Dalam pelaporan ini kami memiliki 4 kegiatan. Yang pertama adalah saran dan keluhan, yang kedua adalah pelaporan, yang ketiga adalah kode perilaku keselamatan peserta didik,
dan yang terakhir adalah sanksi. Kegiatan saran dan keluhan yang kami laksanakan, yang kami programkan di sekolah kami, yaitu dengan menyediakan kotak saran dan kotak bantuan yang mudah diakses. Di sini dalam penyediaan kotak saran dan kotak bantuan yang mudah diakses ini, kami memiliki tujuan yaitu memudahkan penerimaan informasi secara tepat, secara langsung, baik itu melalui kotak saran ataupun call center yang sudah kami cantumkan di bawah kotak saran yang sudah kami buat tersebut. Dan kami meletakkan kotak saran ini di tempat yang mudah dijangkau oleh siswa kami. Yang kedua adalah pelaporan, di mana dalam pelaporan ini kami menyediakan format pelaporan dan format koordinasi dengan orang tua peserta didik dan pihak lain serta terkait serta format formulir pengaduan pada pihak terkait. Nah, di sini memiliki tujuan yaitu mengorganisasikan setiap kegiatan yang dilakukan dan merupakan referensi jika ditemukan masalah yang serupa. Ini adalah contoh format yang kami gunakan sebagai format pelaporan koordinasi baik itu dengan orang tua, peserta didik ataupun pihak-pihak yang terkait. Yang selanjutnya adalah kode perilaku keselamatan peserta didik. Di sini yang kami sudah laksanakan yaitu menyediakan papan informasi atau spanduk yang berisi kode keselamatan peserta didik antara yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dan kami sudah menempel di beberapa titik, yaitu diantaranya ada di tempat di ruangan laboratorium maupun di depan masing-masing kelas di SMP Negeri 1 Grogan. Nah, di sini merupakan tindakan preventif yang berlaku bagi seluruh warga sekolah. Selain itu juga kami sudah mencetak banner yang berisikan tentang anti kekerasan seperti di gambar seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah sanksi, di mana kegiatan yang kami lakukan adalah membuat aturan atau konsekuensi yang berlaku terhadap pelanggaran yang dilakukan dan disosialisasikan kepada warga sekolah agar tidak terjadi tindakan kekerasan. Di sini program yang kami laksanakan ini memiliki tujuan adalah merupakan salah satu upaya memberikan efek jera agar tindak kekerasan tidak terjadi di lingkungan sekolah kami, yaitu dengan membuat, kami contohkan di sini dengan membuat kesepakatan seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Ada sedikit quote untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi mulailah dengan hal yang kecil Bapak Ibu, karena hal yang kecil itu akan menjadi besar jika diimbangi dengan keyakinan. Demikian yang saya sampaikan, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih disampaikan kepada Ibu Putu Arisanti. Penyaji yang ketiga telah selesai mempresentasikan materinya pada siang dan sore kali ini. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada ketiga penyaji yang telah menyampaikan materi kepada kita semuanya. Silahkan di emotikonnya. Ya, terima kasih, udah banyak sekali ini. Nah, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di kegiatan sore kali ini, telah join namun belum mengirimkan nama secara lengkap. Berikut gelar Bapak Ibu, di antaranya ada disebutkan nama di sini, Putu Aga Widi Ananta, kemudian Ibu barangkali ini ya, Bu Elisa Fitri, kemudian Bu Niketut Sukastini dan Bu Ainur. Tolong dilengkapi nama lengkapnya beserta asal sekolahnya.
Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu peserta berbagi praktik baik yang berbahagia, kita telah bersama-sama menyimak pemaparan dari ketiga penyaji pada siang hingga sore kali ini dari Bu Lo Suputrini, kemudian Bu Kadek Dian Ayu Pusparini dan Bu Putu Ari Susanti. Oleh karena itu pada sesi yang pertama ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta semuanya untuk bertanya atau memperdalam materi. Kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Silahkan bisa melalui fasilitas raise hand atau di kolom chat. Kami tunggu atensi atau respon dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa sekali lagi raise hand atau di kolom chat. Nanti disampaikan. Yang pertama adalah perkenalkan dulu nama Bapak Ibu yang bertanya, kemudian sampaikan pula, sebutkan pula pertanyaan ini ditujukan kepada penyaji siapa, yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Sampaikan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu yang raise hand dan yang bertanya di kolom chat, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kami informasikan bahwasannya kegiatan berbagi praktik baik ini pada hari ini merupakan yang ketiga kalinya yang dilaksanakan oleh komunitas Bagus SMP Negeri 1 Broga. Karena kami telah melaksanakan 2 berbagi praktik baik sebelumnya, yang merupakan kegiatan awal-awal kami karena kami komunitas Bagus ini telah terdaftar di aplikasi kita di PMM dan sudah banyak yang follow kepada kami. Pada kesempatan kali ini barangkali Bapak Ibu yang follow juga sedang mengikuti kegiatan ini, maka kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mari kita biasakan diri untuk meningkatkan kompetensi kita karena semua itu demi kemajuan kita bersama, lebih-lebih untuk peserta didik ya, untuk murid-murid kita semuanya, baik di sekolah Bapak Ibu, di sekolah kami atau di mana saja. Yang jelas semua kegiatan berbagi praktik baik ini merupakan berbagi pengalaman Bapak Ibu. Tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu juga menyampaikan pengalaman Bapak Ibu di sekolah masing-masing, disampaikan di sini, kemudian kita bahas bersama-sama. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau berpendapat, usul dan sebagainya. Ada waktu kita batasi dulu 3 dalam sesi pertama ini. Silakan. Nah mungkin sebelum ada pertanyaan, ya salah satu daripada teman ada yang memberikan ice breaking ya, biar suasananya menjadi lebih lebih tidak formal sekali gitu ya, suasana menjadi menyenangkan. Jadi kalau Ibu Mila apa ada gininya, apa ada lagu Indianya? Ini penyanyi Indianya mana ini? Atau kirim Bu Yati ya. Ini ada peserta nih Bu Yati ini. Biasanya India ini. Jika ada peserta Bu Mila. Kami juga memberikan kesempatan kepada Pak Pengawas, kepada Pak Pase, barangkali ada yang mau disampaikan. Jika ingin disampaikan, kita belum nyampe. Nah, ini ada yang mengangkat tangan ini, ada yang raise hand Pak, ada Bu Taman ini. Bu Taman, dipersilakan Bu Taman jika ada yang disampaikan, silakan. Bu, ini Ketua Taman tadi yang terlihat untuk raise hand tadi. Silakan Ibu. Atau rupanya tersenggol ya, terpencet atau bagaimana? Rupa-rupanya pemaparan dari ketiga penyaji tadi mungkin cukup jelas ya, sehingga Bapak Ibu belum menemukan celah untuk bertanya barangkali. Siapa tahu masih ada yang ingin diperdalam, Bapak Ibu menemukan kelemahan-kelemahan dari program, rencana, pelaksanaan, tantangan hingga laporan.
atau punya usul atau punya pendapat yang berbeda dan berbagi pengalaman dari sekolah Bapak Ibu, silakan. Boleh-boleh saja, karena ini sifatnya berbagi praktek baik. Kita best practice. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan di kolom chat boleh, atau di dengan fasilitas raise hand. Dan sekali lagi kepada Ibu Elisa Fitri, Bu Niketut Sukastini, Bu Ainur, serta Bapak Iwayan Artawan untuk melengkapi namanya, berikut gelar, serta dari sekolah mana, ini terkait dengan administrasi penerbitan sertifikat. Karena kami akan terbitkan sertifikatnya hanya kepada yang join pada kegiatan ini. Demikian Bapak Ibu. Sambil menunggu beberapa peserta yang barangkali akan bertanya, disilakan. Kami tunggu dalam 2 menit. Jika Bapak Ibu tidak bertanya, maka kami anggap paham. Atau silakan saja lewat kolom chat juga boleh, ya. Sebutkan namanya, atau pertanyaan ditujukan kepada siapa, apakah penyaji pertama, kedua, ketiga, atau ketiga-tiganya. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada yang tepuk tangan, ada yang memberikan tepuk tangan emoji nih, Ibu Utami ya, Ibu Utami, Pak Herman Saputra. Ini kalau Pak Herman saya tahu dari SMP Negeri 4 nih. SMP 4 dan SMP 6 Pak Herman ya. Pak Herman hebat ini di 2 sekolah mengajar. Terima kasih Pak Herman atas emojinya. Bu Utami juga begitu, Bu Utami Sutopo, terima kasih atas emojinya. Dan kami tunggu dalam 1 menit ke depan jika tidak ada yang raise hand atau bertanya. Oke, kalau gitu di mumpung saya juga sudah sampai ini, mari kita regangkan tangan bersama-sama. Kita ice breaking dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk Pancasila atau tepuk 5 ya. Kita mulai ya, regangkan tangannya ya. Ini saya sudah baru nyampe ini. Nah, ya biar nggak ngantuk, Ketika saya katakan tepuk 1, tepuk di sebelah kanan. Ya. Tepuk 2 di sebelah kiri, kanan dan kiri. Ya, itu. Kemudian tepuk 3, kanan, kiri, tengah. Ya. Tepuk 4, 2 kali kanan, 2 kali kiri. Tepuk 5, 2 kali kanan, 2 kali kiri, 1 kali di tengah. Oke, gimana, bisa? Bisa? Ya, mulai. Tepuk 2. Ya, tepuk 1. Tepuk 3. 2 kali tepuk 5. Ya, terima kasih. Ya, ayo selamat teman-teman, selamat. Terima kasih ya Pak Ida Bagus sudah ke. Wah, ice breaking. Saya baru ini. Hampir keliru. Bapak Ibu, ada yang menyumbangkan ice breakingnya? Ini Pak Kade Agus Sartana barangkali ini dia jagoan ini beliau nih. Ayo silakan Pak Kade Astina, barangkali ini beliau kreatif biasanya. Sambil gini Bapak Ibu ya, untuk memperbaiki nama dan tempat tugasnya di kolom chat untuk terkait dengan administrasi, silakan diketik dulu namanya. Lengkap ya Bapak Ibu dengan gelarnya kalau bisa, dengan gelarnya. Nah, ini sudah ini, Bu Ainur sudah menanggapi, Bu Ainur Rohmah SPD. Nah, terima kasih Bu Ainur atas responnya. Kemudian ada Bu Niketut Sukastini, ya sudah betul namanya. Bapak Ibu, ini kami sampaikan bahwa peserta yang kali ini bergabung dengan kita, bersama-sama kita, ada yang dari Ibu ya, dari SMP Negeri 5, SMP Negeri 2, SMP Negeri 6, SMP Negeri 4, dari Ubud,
dari Pak Ubud. Terima kasih yang dari Payangan Ubud sampai kepada pertemuan kita rupanya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan yang bergabung dari jauh, nah ini kan karena kita sifatnya daring, jauh dekat sama saja. Namun kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang dari luar Buleleng. Terima kasih atas besertanya pada kegiatan sore kali ini. Ibu di kolom chat ada Bu Ainur Rohmah sudah menyampaikan dari SMP Negeri 4 Groga. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu, apakah masih ada yang disampaikan Bapak Ibu dari penyaji barangkali? Tidak ada? Kalau tidak dari ada Bu? Tidak ada. Dari Bu Dilan, dari Bu Aik, nah, rupanya cukup jelas ini pada kegiatan berbagi praktik baik pada siang kali ini sampai sore kali ini rupanya telah jelas karena tadi presentasinya saya simak itu berikut dengan contoh-contohnya luar biasa. Jadi ini pengalaman bagi kita semuanya bahwasannya tim pencegahan dan tidak kekerasan itu perlu ya, sangat perlu, sangat penting untuk dibentuk di semua satuan pendidikan. Kami masih tunggu atensi. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu rekan-rekan yang bertanya, di awal tadi kita telah sampaikan 2 pertanyaan pemantik, kemudian jawabannya angka 2, berarti Bapak Ibu semuanya sudah terbentuk TPPK di sekolah masing-masing. Kemudian di pertanyaan kedua, Bapak Ibu juga sudah memberikan emoji terbaiknya. Ya, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami mohon Bapak Ibu dari lembaga lain, dari satuan pendidikan di luar SMP Negeri 1 Groga dapat kiranya menyampaikan pengalamannya terkait dengan TPPK di sekolah Bapak Ibu yang Bapak Ibu tepati atau tempat Bapak Ibu bertugas. Disilakan Bapak Ibu dari sekolah lain barangkali dari luar SMP Negeri 1 Groga. Silakan jika ada yang sampaikan dari TPPK pengalaman kegiatan Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Dapat disampaikan di sini, silakan. Ini tadi yang sempat menyampaikan angka 2 dan tepuk tangan ya, jempol ya, jempol. Berarti di sekolahnya sudah terbentuk tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan atau TPPK serta sudah eksis ya, maksimal barangkali ya. Dapat diceritakan di sini berbagi dengan kami sebab kami kali ini juga sedang menimba ilmu Bapak Ibu, menimba pengalaman bagaimana kegiatan kami ini supaya lebih maksimal lagi, lebih optimal. Peran kami dan peran tua juga seluruh kita satu peran dalam TPPK. Dari narasumber, dari penyaji ada yang ditambahkan, silahkan sebelum kita akan mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk closing teman nanti. Ayo Bapak Ibu yang tadi menunjukkan sudah eksis di sekolah masing-masing, kami juga ingin mendengar bagaimana pelaksanaan program kegiatan TPPK di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi di sini sama-sama sharing ya Bapak Ibu, biar kita sama-sama bisa saling menginspirasi satu sama lain, sehingga program kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan kita masing-masing bisa kita sempurnakan lagi dan bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap peserta didik kita nantinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, kami mohon
Bapak Ibu bisa sharing atas apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan mungkin atau Bapak Ibu sudah lakukan di sekolahnya dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan masing-masing. Atau mungkin bisa saya tunjuk aja kali Pak Nge. Silakan Ibu jika itu perlu. Jadi mungkin yang sekolah kami yang terdekat dulu deh dengan sekolah kami. Jadi oke. Oh, sudah ada yang masuk kepada Ibu Arina Fitri. Dari SMP mana, Bu Nge? Ibu Cahyono itu ya. Saya enggak sempat lihat tadi Bu. Ada Bu ya? Online ya? Ada. Kayaknya di luar Ibu. Kita lihat kepada Bapak Eka Dwi Putra. Bisa juga saya. Ya. Begini Bu Dian, barangkali karena suasana hujan ini, saya mendengar suara hujan di luar gedung. Saya sekarang sedang berada di SMP Negeri Sagroga. Barangkali di sekitar gerak hujan, sedang break sebentar mengangkat jemuran barangkali, atau ya sedang membuat strategi karena musim hujan. Nanti ya kita tunggu atensinya saja karena kita masih ada waktu. Dalam meet kita hari ini kita sedianya sampai pukul 15. Jadi Bapak Ibu jika ada sesuatu yang disampaikan disilakan saja. Ayo Bapak Ibu kami tunggu. Silakan waktu sepenuhnya untuk Bapak Ibu, saya beserta kami berikan hak ini untuk Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Atau barangkali ingin bertanya kepada para penyaji, disilakan. Silahkan jika ada yang disampaikan.
Baiklah Pak Ibu, karena tidak ada lagi yang atensi, maksudnya tidak ada lagi yang akan bertanya atau menyampaikan sesuatu di kegiatan pada kali ini, kita akan mengambil sesi foto dulu untuk dokumentasi. Silakan diaktifkan di kamera. Sekali lagi, Bapak Ibu peserta bagi baik pada sore kali ini mengakhiri kegiatan ini. Namun sebelumnya kita ada sesi foto, oleh karena itu mohon mengaktifkan kamera. Untuk foto yang pertama, bagaimana tema ini sudah siap? Sudah siap ya? Ya. Baik, kita dokumentasikan. Kita dokumentasi ya. Yang pertama, mohon yang masih belum mengaktifkan kamera, silakan. Ya, kita akan bergambar. Ini siap ya. 3, 2, 1. Baik, yang kedua, kita posisikan ya. Salam ranjak kita. Salam ranjak. Nah itu 3, 2, 1. Kemudian salam literasi untuk proses ketiga. Dan khawatir ini bukan angka 2 ya, sudah banyak. Ya. Saya hitung 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu pada kesempatan siang hingga sore kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan tentu saja bermanfaat bagi suara kita dan semakin maju. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian kegiatan berbagai praktik baik dari Komunitas Bagus SMP Negeri Seteguroga pada hari Kamis 28 Maret 2024. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya selaku panitia, selaku penyelenggara jika ada kata-kata, kalimat atau ada kendala yang tidak berkenan dari para Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas bergabungnya dan maaf sekali lagi. Terima kasih dan Ibu salam dan bahagia. Silakan bagi dapat jika tidak ada kata-kata lain.